Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terkhusus untuk siswa-siswi MTS Maarif 27 Baitul Ulum. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait verifikasi dan validasi data peserta didik atau Verval PD. Yang dalam hal ini adalah untuk menyelaraskan antara data yang tertulis di ijazah dan data yang tertulis di kartu keluarga. Terkait dengan hal ini, siswa-siswi atau wali atau orang tua itu dapat melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik secara mandiri yang dilakukan secara online melalui website nisndata.kemdikbud.go.id. Namun sebelum kita memasuki pada video tutorialnya, terlebih dahulu kita akan melihat beberapa informasi yang disampaikan di menu pop-up yang disampaikan di akun Verval PD Satuan Pendidikan. Nah, langsung kita melihat pada update 29 Oktober 2021 dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Indonesia dan optimalisasi proses integrasi data lintas kementerian dalam program-program pembangunan nasional. Mohon operator satuan pendidikan dapat segera memperbarui isian NIK dan identitas peserta didik melalui fitur edit identitas. Update 6 Agustus 2021, data peserta didik untuk data peserta didik akan disesuaikan dengan semester ganjil tahun ajaran 2021. Pastikan sekolah sudah melakukan sinkronisasi sehingga data peserta didik dapat muncul di laman Verval PD. Update 7 Mei 2021, penerbitan NISN. NIK menjadi syarat pemberian NISN bagi siswa yang belum memiliki. Silakan lakukan verifikasi, validasi melalui laman NISN secara mandiri, orang tua atau peserta didik, atau melalui edit identitas untuk operator sekolah. Selanjutnya, update 8 Mei 2021, program Indonesia Pintar. Kepemilikan NIK dan NISN peserta didik yang valid menjadi syarat utama untuk dapat ditetapkan sebagai penerima PIP. Oleh karena itu, isikan NIK menggunakan menu edit identitas Verval PD atau menggunakan Verval data individu peserta didik untuk memastikan isian data peserta didik sesuai dengan yang tercatat pada data induk kependudukan atau Dukcapil Kemendagri. Jadi inilah sekilas informasi yang disampaikan melalui akun Verval PD Satuan Pendidikan bahwa data peserta didik harus sesuai dengan data yang ada di data induk kependudukan atau Dukcapil Kemendagri. Nah, pada update 29 Oktober 2021, ini adalah dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Indonesia dan optimalisasi proses integrasi data lintas kementerian dalam program-program pembangunan nasional. Jadi nantinya akan ada integrasi data-data pokok yang mulai di Kementerian Kependidikan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian-kementerian yang lainnya. Ini akan menggunakan satu data yaitu berbasis data NIK atau nomor induk kependudukan. Nah, di sini kami, pihak Satuan Pendidikan, dalam melakukan Verval atau verifikasi dan validasi, ini berdasarkan data yang tercatat pada ijazah, ya, bukan berdasarkan yang ada pada kartu keluarga. Kenapa?
Karena alasan kami adalah untuk merubah ijazah itu tidak bisa dilakukan karena harus memenuhi beberapa prosedur yang tidak mudah untuk melakukan perubahan bio atau penggantian ijazah sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga. Sedangkan untuk melakukan pembaruan data di kartu keluarga itu sekarang sudah lebih mudah karena bisa dilakukan secara mandiri, secara online. Bisa dilakukan dari rumah, bisa dilakukan dengan sangat gampang sekali. Nah, maka dari itu di sini kami menawarkan kepada Bapak, Ibu, wali atau orang tua untuk meng-cross check atau melihat data yang ada di ijazah dan juga data yang tertulis di kartu keluarga. Datanya apakah sudah sesuai atau belum. Jika orang tua atau wali menghendaki data yang tertulis adalah sesuai dengan data yang tertulis di ijazah, maka data yang ada di kartu keluarga harus diperbaharui di Dukcapil kabupaten masing-masing. Nah, selanjutnya jika menghendaki data yang tertulis itu harus atau data yang akan diverval itu harus mengikuti data yang tertulis di kartu keluarga, maka Bapak Ibu orang tua atau wali siswa, wali peserta didik silakan berkonsultasi dengan pihak sekolah yang menerbitkan ijazah dari siswa atau peserta didik atau anak-anak Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi silakan datang ke sekolah untuk berkonsultasi mengenai data yang tidak sama antara data yang ada di ijazah atau yang ada di kartu keluarga. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik secara mandiri oleh peserta didik atau orang tua peserta didik atau wali peserta didik? Caranya pun sangat gampang, itu kita bisa lakukan dengan cara online, ya, yaitu kita mengakses website, ya, kita buka browser, terserah browser yang dipakai apa. Kita masuk ke browser, kemudian di address bar ini kita ketik dengan kata kunci checklist and akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita cari, kita klik, ya, kita klik di sini pencarian nama nomor induk siswa nasional, ya. Kemudian kita klik saja di sini. Kita langsung klik seperti ini. Maka akan tampil layar seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu tidak tahu atau belum mengetahui bagaimana langkah-langkahnya, silakan simak sampai selesai. Penjelasan-penjelasannya akan saya sampaikan secara bertahap, mulai dari proses pencarian data sampai pada proses pengajuan, verifikasi, dan validasi data peserta didik. Nah, di sini akan ada dua opsi dalam pencarian data. Yang pertama kita cari berdasarkan nama. Di sini kita masukkan nama siswa, tempat lahir siswa, tanggal lahir siswa, dan nama ibu kandungnya. Nah, selanjutnya kita bisa mencari
dengan pencarian berdasarkan NISN atau nomor induk siswa nasional. Kita masukkan NISN di sini dan nama ibu kandung siswanya di sini. Nah, jika belum tahu, bisa menghubungi ke pihak operator satuan pendidikan. Kita bisa meminta NISN atau biodata, data peserta didik yang terdaftar di akun Verval PD Satuan Pendidikan. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita masukkan NISN dan nama ibu kandung. Ya, tapi di sini untuk melakukan verval atau pengajuan verifikasi dan validasi, kita menggunakan yang pencarian berdasarkan NISN, bukan pencarian berdasarkan nama. Adapun langkah-langkahnya kita lihat di sini. Nah, baiklah, ini tampilan di akun Verval PD yang tadi, yang pertama, ya. Nah, ini tampilan pencarian berdasarkan nama, kemudian ini pencarian berdasarkan NISN. Nah, dari sini kita masukkan nomor induk siswa nasional atau NISN dan nama ibu kandung peserta didik tersebut. Nah, kalau kita belum tahu NISN-nya, kita bisa cek di ijazah siswa, tapi biasanya ada NISN yang tercatat di ijazah tapi tidak terdaftar di NISN data kemdikbud.go.id. Selanjutnya, kita masukkan nomor NISN dan nama ibu kandungnya. Ya, jika belum tahu, silakan menghubungi ke pihak operator madrasah atau satuan pendidikan untuk meminta biodata yang terdaftar di akun Verval PD Satuan Pendidikan. Kita masukkan nama, masukkan NISN dan nama ibu kandung. Setelah itu kita centang, ya, centang di sini saya bukan robot. Kalau sudah centang hijau seperti ini, kemudian kita klik cari data. Kita klik cari data, kemudian akan tampil seperti ini. Jika data ditemukan akan tampil seperti ini. Ya, jika data peserta didik itu muncul atau valid, belum valid sebenarnya sih. Jika datanya itu ditemukan, maka tampil seperti ini, NISN, kemudian nama, tempat lahir, jenis kelamin, dan status aktif. Nah, jika datanya tidak ditemukan, maka akan tampil seperti ini. Data tidak ditemukan, akan ada keterangan seperti ini. Nah, selanjutnya, setelah seperti ini, muncul halaman seperti ini, kita masukkan nomor pokok sekolah nasional. Ya, nomor pokok sekolah nasional. Ini 607302997. Ini adalah NPSN atau nomor pokok sekolah nasional untuk MTS Ma'arif D7 Baitul Ulum. Yang belum tahu bisa langsung saja melakukan pencarian di browser, ya. Melakukan pencarian di browser dengan cara ketik NPSN MTS Ma'arif D7 Baitul Ulum. Selanjutnya, setelah masukkan NPSN ini atau nomor pokok sekolah nasional, masukkan tanggal lahir peserta didiknya atau siswanya. Setelah masukkan tanggal lahir, kemudian masukkan nomor NIK atau nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan ini tertera di kartu keluarga. Kita lihat nomor NIK-nya, kita masukkan ke sini, ya, di kolom nomor induk kependudukan ini. Setelah kita isi semua, mulai dari NPSN, tanggal lahir, dan NIK, selanjutnya kita klik saya bukan robot sampai muncul centang hijau seperti tadi. Kalau sudah muncul centang hijau seperti tadi, langsung saja kita klik lihat data. Nah, data akan muncul seperti ini. Di sini akan ditampilkan NIK, kemudian nama, selanjutnya tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, data orang tua, ya, atau wali. Ini ada nik ibu kandung, nama ibu kandung, nik ayah, nama ayah, kemudian nik wali dan nama wali.
Dan yang harus kita lihat di sini ada tanda seru yang menandakan di sini bahwa tempat lahir tidak sesuai Dukcapil. Kemudian tanggal lahir tidak sesuai Dukcapil. Nah, padahal data ini di-input atau di-entry berdasarkan data yang tertulis di ijazah. Karena ijazah dan kartu keluarga tidak sama data yang tertulis, ya, sehingga di sini muncul peringatan bahwa tempat lahir dan tanggal lahir tidak sesuai dengan Dukcapil. Dan solusinya ini adalah kita harus memperbaiki data kita atau data kartu keluarga kita di kantor Dukcapil. Ya, nggak perlu datang ke kantor Dukcapil, tapi bisa diperbaiki secara online. Kita ikuti berdasarkan data yang ada di ijazah. Tapi semuanya dikembalikan lagi kepada orang tua atau wali peserta didik. Data anaknya mau diikutkan berdasarkan yang tertulis di kartu keluarga atau yang tertulis di ijazah. Ya, kalau mau diikutkan dengan yang di kartu keluarga, berarti harus menemui pihak sekolah untuk berkonsultasi terkait kesalahan penulisan data peserta didik. Jika diikutkan dengan yang tertulis di ijazah, maka harus memperbaiki data kartu keluarga ke Dukcapil. Ini salah satu contoh data yang tidak sesuai dengan Dukcapil. Jika data sesuai dengan Dukcapil, maka semuanya akan centang hijau. Semuanya akan centang hijau, nama mulai dari NIK centang hijau, kemudian nama centang hijau, tempat lahir centang hijau, tanggal lahir centang hijau, jenis kelamin juga centang hijau. Berarti ini sudah sesuai dengan yang tercatat di Dukcapil. Artinya data yang tertulis di ijazah dan di kartu keluarga sama. Ya. Nah, selanjutnya, kalau sudah muncul seperti ini, ya, kita isi NIK ibu kandung. Kita isi NIK ibu kandung. Kemudian kita isi nama ibu kandung. Nah, kemudian diisi NIK ayah, nama ayah. Kemudian NIK wali dan nama wali. Nah, yang terpenting saat kita melakukan verifikasi dan validasi di sini, di poin-poin ini ya. Kalau untuk wali, karena biasanya ada yang walinya itu bukan orang tua kandungnya. Bisa saja wali dari peserta didik itu adalah saudaranya. Jadi yang terpenting adalah di sini, di kolom NIK peserta didik, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan data orang tua, ya, kedua orang tua. Dan jika ibu kandungnya atau ayah kandungnya sudah meninggal dunia, itu bisa dicentang di kotak kecil ini. Ya, centang di kotak kecil ini. Ini menyatakan bahwa orang tua sudah meninggal dunia. Jika sudah kita isi dan semuanya valid, ya sudah centang hijau seperti ini, kita klik di sini untuk validasi data. Nah, kita klik di sini untuk validasi data. Kita klik, maka akan muncul tampilan verifikasi data peserta didik seperti ini. Nah, ini kalau datanya semuanya valid, akan muncul halaman verifikasi seperti ini. Kemudian di sini akan ada keterangan NIK, di sini akan tertulis nomor NIK, tapi di sini nomornya saya tutup. Kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Di sini terlihat centang hijau semua, artinya kalau sudah centang hijau semua seperti ini, berarti semuanya sudah sesuai dengan data di Dukcapil. Selanjutnya untuk data orang tua wali, sama ya, NIK ibu, nama ibu, NIK ayah, nama ayah, semuanya centang hijau.
Artinya kalau sudah centang hijau seperti ini, semuanya sudah sesuai dengan data yang tercatat di Dukcapil. Jika semuanya sudah centang hijau seperti ini, kita centang di bagian persetujuan ini. Kita centang di sini sampai ada centang hijau seperti ini ya. Centang hijau, kita klik ini. Kalau sudah centang hijau, kemudian kita klik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan data. Kita klik di sini. Nah, setelah kita klik, nah, ya, maka akan ada keterangan di kolom paling bawah ini, ya, yaitu yang berisi daftar pengajuan perbaikan atau perubahan data yang akan disetujui oleh satuan pendidikan atau sekolah tempat peserta didik tersebut sekolah. Di sini ada keterangan tanggal pengajuan, ya, tanggal, waktu, kemudian di sini ada persetujuan. Kalau seperti ini berarti belum disetujui karena masih dalam proses. Dan di sini ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini akan terisi jika pengajuan kita itu ditolak. Ya, nanti akan ada keterangannya. Alasan ditolaknya kenapa? Nanti akan muncul di sini. Selanjutnya di sini adalah data yang diajukan untuk perubahan, seperti NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK ibu, kemudian nama ibu, NIK ayah, dan nama ayah. Ya. Oke, nah ini adalah ajuan yang sudah disetujui oleh operator satuan pendidikan atau operator madrasah. Karena yang menyetujui ajuan perubahan data kita ini adalah operator satuan pendidikan atau operator madrasah atau operator sekolah. Demikianlah penjelasan singkat ini. Sekali lagi, jika belum paham silakan ditanyakan melalui grup pembelajaran atau bisa langsung tanya dalam video ini. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Kita masuk ke cek NISN melalui browser. Nanti link atau alamat URL-nya akan saya sertakan pada kolom deskripsi. Jadi sambil melihat video ini, di kolom deskripsi akan ada URL untuk nisndata.kemdikbud.go.id ini. Nah, dan perlu kita ingat bahwa untuk melakukan pengajuan verifikasi dan validasi yang harus kita persiapkan adalah ijazah dan kartu keluarga, selanjutnya NPSN satuan pendidikan atau NPSN sekolah tempat peserta didik tersebut sekolah. Dan lagi kita hanya bisa melakukan pengajuan verifikasi dan validasi data peserta didik itu melalui pencarian by NISN, bukan yang by nama, bukan yang ini ya, bukan pencarian nama, tetapi pencarian berdasarkan nomor NISN. Kalau kita mencarinya berdasarkan pencarian nama, akan muncul data seperti ini, ya, akan muncul data seperti ini, tetapi tidak ada kolom, tidak ada bagian verifikasi data identitas siswa. Yang ditampilkan hanya hasil pencarian dari data tersebut, ya, hanya seperti ini saja. Tidak ada bagian verifikasi data identitas siswa. Maka dari itu, kita untuk melakukan pengajuan verifikasi dan validasinya melalui pencarian NISN. Dan jika belum tahu nomor NISN-nya yang terdaftar di akun Verval PD, silakan nanti dicek pada dokumen yang dikirimkan melalui grup pembelajaran di WhatsApp. Baiklah,
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.